Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Zulay Putri dengan NPM 24782027. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands-on mengerjakan proyek dari mata kuliah Jaringan Komputer 2. Untuk proyeknya kita bakal membuat topologi. Topologinya seperti ini. Mohon maaf apabila agak ngeblur. Jadi intinya di sini saya bakal membuat dan mengkonfigurasi topologi kayak gini sesuai dengan yang dicontohkan. Jadi seperti ini topologinya. Di sini ada 4 bagian. Jadi ini region 1, 2, 3 dan 4. Terus di sini ada not overload dan di bagian bawah itu nanti bakal dilanjutkan seperti ini. Nah, nanti bakal seperti ini di bagian bawahnya, untuk di bagian atas seperti ini. Untuk di regionnya, jadi nanti kita bakal menambahkan router dan menghubungkannya seperti ini. Ini contoh dari region 1. Nah, kita bakal buat 4 region. Untuk konfigurasinya itu mungkin bakal dibahas di video berikutnya, karena di video kali ini saya akan fokuskan untuk membuat topologinya dulu. Langsung saja di sini masih kosong. Langsung aja kita bakal buat dulu ini region 1. Di sini saya bakal melihat dari HP saja untuk contohnya. Di sini kita bakal menggunakan router 2911 ini, lalu kita tambahkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk sementara kita buat seperti ini. Lalu sekarang kita bakal coba sambungkan. Jadi router 2911 ini kita tidak bisa menggunakan kabel fiber secara langsung karena portnya dia harus ditambahkan secara manual, dia tidak tersedia di sini. Jadi sebelum kita gunakan atau kita sambungkan menggunakan kabel fiber yang single mode, kita harus tambahkan portnya dulu. Caranya kita klik aja routernya, terus di bagian sini kita harus patiin dulu routernya, kalau tidak dia tidak mau ditambahkan portnya. Jadi kita patiin dulu, lalu kita klik yang ini, HWC ini kita masukkan ke sini. Kan ini ada 4 bagian, nah kita masukkan satu persatu seperti ini. Kalau udah kita ke sini, GLC min LH min SMD ini, SMD maaf. Ini kita tambahkan ke bagian sininya. Seperti ini. Ke empat-empatnya tadi yang udah kita tambahkan. Nah, setelah itu baru kita hidupkan lagi. Sekarang kalau misalnya kita mau sambungkan menggunakan kabel fiber, di sini udah muncul nih port yang seharusnya. Nah, kita bakal melakukan hal yang sama ke semua router yang ada. Jangan lupa dipatiin. Kalau nggak dipatiin, dia bakal kayak gini. Coba. Nah, jadi harus dipatiin dulu. Kita masukkan. Seperti ini, jangan lupa dihidupin. Lalu kita ke sini. Kita ke sini.
kita ke router berikutnya, kita lakukan hal yang sama. Dihidupkan, jangan lupa. Setelah itu baru kita sekarang bakal sambungkan antar router ini menggunakan kabel single mode fiber. Ini, yang warnanya kuning. Kita sambungkan dari sini gigabit Ethernet 0/0/0 ke kanan 00 juga. Lalu kita geser ke sini, di sini 01, di sini 000. Kita ke sini 01, ke sini 00. Bisa dilihat di video. Di sini 0010, di sini G000. Di sini G01, salah kabel. G010 ke sini G000, lalu G1 di sini G1. Seperti ini. Untuk warnanya dia masih merah karena kita belum konfigurasi apapun. Untuk dari router yang sini ke sini, dari atas yang router 3 ya, kalau di sini router 3, di sini ke router 5, kita menggunakan port gigabit Ethernet 0/2/0. Ke bawahnya sama, yang sebelah kanan juga sama. Nah, di sini saya lihat dari HP ya untuk contohnya. Lalu kita lihat di sini bahwa di tengah sini itu ada kabel juga. Kita bakal coba tambahkan, dia menggunakan crossover. Dari sini kita pakai 0 gigabit Ethernet 0/0, ke bagian yang sebelah kanan juga gigabit Ethernet 0/0. Nah, kita lakukan hal yang sama ke router yang sebelahnya. Seperti ini. Nah, kalau udah, bisa kita lihat lagi di gambarnya, di bagian sini kan ada server. Nah, sekarang kita bakal coba untuk tambahkan. Nih, server. Kita tambahin di sini menggunakan kabel cross. Kita gigabit 00, sininya fast Ethernet 0. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut lagi. Ini kan baru di bagian sini nih. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di bawahnya tuh masih ada 6 lagi. Nah, sekarang kita bakal coba copy. Caranya di blok aja. Lalu Ctrl+C, Ctrl+V, lalu kita geser ke bawah. Sebentar. Boleh ke bagian sini. Boleh juga ke bawah. Kayak kita ke bawah dulu deh. Kita ke bawah sini dulu. Jadi kita fokus pada region 1 dulu. Jadi seperti ini. Ini kan belum disambungkan. Nah, sekarang kita bakal coba untuk sambungkan terlebih dahulu. Untuk
di bagian sini kita gunakan port Gigabit Ethernet 0/3/0, ke bawahnya juga sama 0/3/0 karena hanya itu port yang tersedia. Jadi kita pakai itu. Setelah ini kita bakal coba kita lihat lagi. Ini kan udah ya. Di satu region itu dia ada 12 router dan ke kirinya ada satu server, dua server. Untuk region 1 kita udah selesai buat seperti ini. Sekarang kita bakal tambahin server satu lagi di sini. Kita sambungkan pakai cross. Ini portnya Gigabit Ethernet 0/0 ke Fast Ethernet 0. Lalu sekarang ini kan udah satu region. Nah, sekarang kita bakal copy ini ke bagian sini ya. Nah, tapi ya seperti ini. Jadi di sini kita udah buat dua region 1 sama region 3 di sini. Nah, sekarang kita bakal sambungkan ini antar region. Untuk antar region kita sambungkannya sama pakai fiber di sini. Sebentar, kita zoom supaya kelihatan. Dari router yang bagian kiri kita masukkan di port Gigabit Ethernet 0/2/0 ini. Ke kanan itu sama 0/2/0. Lalu yang bawah kita sambungkan di port yang sama juga seperti ini. Lalu di sini kalau misalnya kita lihat dia ada nyilang seperti ini. Kita tambahkan juga. Di sini kita pakai 3 berarti 0/3/0. Untuk kabel yang digunakan itu kita sama terus, kita pakai single mode fiber. Mungkin yang di bagian tengahnya ini kita pakai crossover. Seperti itu. Nah, di sini udah jadi topologi untuk dua region ini, region 1 sama region 3. Sekarang kita bakal copy aja supaya portnya itu sama dan juga konsisten. Jadi kita copy. Takutnya nanti ada yang selip atau apa, jadi kita copy. Sebentar, agak nge-lag laptop saya. Seperti ini. Sudah. Kita coba geser lagi sedikit. Seperti ini. Kita sekarang sambungkan antar region lagi. Kalau kita lihat nih di sini, nih disambungkan juga. Untuk di bagian sini kita pakai 3 juga. Kita coba lihat sisa port yang ada. Yang ada cuma 0/3/0. Jadi itu yang kita gunakan. Kita tambahkan. Untuk di tengahnya, ini, yang ini, itu dia pakai cross. Berarti di sini Gigabit Ethernet 01, 01, di sini juga 01, 01. Kita lakukan hal yang sama untuk di kedua, maksudnya di bagian kanan.
Ini kan belum disambungin, kita sekarang coba sambungin terlebih dahulu. Saya mohon maaf apabila agak nge-lag. Laptop saya memang kurang mendukung, jadi agak nge-lag. Nah, di sini udah jadi untuk 4 region. Ini region 1, 2, 3, dan 4. Kita bakal tambahin server di bagian sini. Coba kita lihat dulu. Ini servernya juga sama kayak yang di atas. Kita tambahkan dulu server. Kabelnya kita pakai cross. Seperti ini. Lalu sekarang kita bakal lanjut ke bagian kanan sini. Tapi sebelum itu kayak kita harus kasih warna dulu supaya kita tahu batasnya di mana. Kayak contoh di sini ini kan ada warnanya beda-beda untuk setiap region. Nah, sekarang kita bakal buat seperti itu dulu. Nah, di sini saya juga lupa, di sini aturan disambungkan juga kayak gambar yang di sini antar 4 region. Kabelnya pakai cross. Kita coba sambungin. Aduh. Sisa ada 6. Seperti ini. Lalu sekarang kita kasih warna. Di bagian sini kita pilih warna yang agak muda aja, pastel. Ini region 1. Kita geser. Lalu kita buat lagi, kita ganti warnanya, kita bikin agak muda aja. Di sini region 3. Seperti ini, kita tambahkan lagi, kita ubah warna oranye. Aduh, salah. Seperti ini. Kita ubah lagi warnanya jadi merah, kuning deh.
seperti ini. Lalu kita lihat lagi di bagian sini ada 4 router, satu regionnya ada 2 router. Kita bakal coba tambahin dulu. Di sini, maaf kalau nggak kelihatan. Kita coba zoom. Lalu lagi di sini, di sini. Kita coba lurusin. Di sini kita bakal kasih warna. Untuk warnanya mungkin warna merah deh. Kayak gini. Lalu sekarang kita lanjut lagi. Kita lihat gambarnya. Kita bakal coba sambungkan lagi. Sekarang kita bakal lanjut lagi. Kita bakal sambungkan dari router yang ini ke sini menggunakan fiber, tapi di sini sebelumnya harus kita tambahin dulu kayak gini, seperti biasa, kayak router-router sebelumnya. Oke, router bawahnya juga jangan lupa. Di sini sudah kita tambahkan, sekarang kita bakal sambungkan dari sini. Kita menggunakan port gigabit Ethernet 0/2/0 ini ke bagian kanan, kita gunakan yang 0/0/0. Terus yang di bawahnya juga sama. Jangan sampai salah. Lalu router yang ini ke sebelah kanan, yang bawah. Ini portnya 2. Yang sebelah sini salah. 2. Yang bawah juga sama. Seperti ini. Lalu kita lihat lagi di sini itu dia
ada multi-layer switch atau switch layer 3, ada 4. Jadi kita bakal coba tambahkan. Kita gunakan yang 3650 24 PS ini. 3650 ini 1 2 di bawahnya juga 1 2. Nah, lalu sekarang kita bakal tambahin ini. Kita coba bisa apa enggak. Di sini 010, di sini gigabit Ethernet 1.0.1. Sebentar. Sekarang kayaknya kita bakal tambahin dulu switch. Di sini kan habis switch layer 3, di sini ada switch layer 2. Nah, sekarang kita bakal coba tambahin dulu switch-nya yang 2960 di sini. Di sini 1 2 1 2 1 2 seperti ini. Lalu baru kita sambungkan. Kalau dari switch layer 3 ke switch layer 2 kita pakai kabelnya itu crossover. Di sini 101 ke gigabit Ethernet 011 kayak gini. Yang keduanya ini dan ini sama. Kita lakukan hal yang sama kayak untuk switch yang di bawah. Seperti ini. Ini ke sini. Ini ke 01 seperti ini. Lalu sekarang baru kita sambungkan dari router ke multi-layer switch. Kita pakai kabelnya single mode fiber. Di sini ini gigabit Ethernet 0/1/0 ke sininya gigabit Ethernet yang ini aja. Tidak bisa. Kita harus tambahin dulu. Sebentar. Kita harus tambahin port yang mana ya? Ini mana tadi? Ini ke sini. Kayak gini. Kita coba bisa apa enggak? Salah, maaf.
Sebentar. Mana? Sini gigabit 0. Nah, terus ke sini gigabit Ethernet 1/1/1. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke bawah. Di bawah juga kita harus tambahin ini dan tambahin yang GLC min LH min SMD ini ke bagian yang sebelah sini. Kita tambahin 4 kayak gini, baru dia bisa disambungkan pakai fiber. Ini dan ke sini. Betul. Lalu di bawahnya juga sama. Seperti ini. Nah, kalau udah, ini kan udah tersambung semua. Sekarang kita lihat lagi bentuk topologinya. Kita bakal tambahin PC ini, yang banyak ini, di bagian kanan sini. Kita langsung tambahin, kita ke end device, lalu kita PC 1, 2, 3, terus 1, 2, 3, bawahnya 1, 2, 3, 1, 2, aduh, salah, 3, bagian sini. Seperti ini, sudah kita tambahin, salah, kayak, kurang, yang bawah belum. Yang bawah belum, kita tambahin dulu. Untuk nyusunnya nanti aja, kita tambahin dulu. Kayak gini. Nah, ini udah. Kita lihat kayak gini topologinya. Sekarang kita lanjut lagi ke yang bagian bawah. Tadi bagian atasnya udah. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kuning ini. Ke yang bagian kuning. Kita lanjut. Dia posisinya ada di bawah 4 region. Kayak gini. Sebentar. Di sini kalau misalnya kita lihat ini ada satu router. Kita bakal tambahin di sini dia posisinya router di sini. Terus ada switch ini ya. Di sini saya lihatnya dari HP. Switch server. Terus switch 2960 di agak sebelah sini, lalu server.
1, 2, 3. Kayak gini. Lalu kita lihat lagi di sini dia ada router, switch layer 3, layer 2, dan di sini ada server. Kita bakal buat yang bagian sini. Kita lanjut lagi. Router di sini sederet sama yang di atas. Lalu switch layer 3 ini di bagian kirinya dia ada router, server. Switch dulu, switch layer 2 di sini. Nah, baru dia ada server. Kita tambahin servernya ada 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita bakal coba untuk kasih dia warna, tapi sebelum kita kasih warna kita sambungkan dulu untuk dari router yang atas ini, 2 ini ke bawah sini itu kita pakai kabel cross. Seperti ini, portnya gigabit Ethernet 0/0, ke bawahnya juga 00, lalu dari yang sini 00 ke 01, kayak gini. Setelah itu, baru kita ke bagian sini, kita pakai copper straight kabelnya. Dari router sini ke switch itu dia 02, ke switchnya gigabit Ethernet 01. Terus dari server ke switch yang ini itu kita pakai ini fast Ethernet 0/1, terus fast Ethernet 0/2. Untuk ke router dia cuma ada fast Ethernet 0. Lanjut, nah baru setelah itu dari switch itu dia dihubungkan. Coba kita lihat dulu gambarnya. Ini ya, dari switch ke router sini sekarang. Sini dia pakai kabelnya copper straight. Sini gigabit Ethernet 0/2, ke sininya 00. Nah, lalu kita lanjut ke bagian bawahnya. Dari router ke multi-layer switch kita pakai copper straight. Ini portnya 01 dan di sini kita pakai 01 juga. Oh ya, kita harus tambahin. Sebentar. Di sini kita harus tambahin ini. Dan port sebentar. Port yang mana ya? Coba kita tambahin. Yang mana yang muncul? Kita coba oke. Ini salah, nggak usah pakai ini. Terus dari sini ke sini itu kita kayak gini. Setelah itu ke bagian switch kita pakai crossover fast. Nah, nanti aja. Kita geser dulu karena itu portnya harus ditambahin. Kita ke sini dulu deh. Ke sini kita pakai fast Ethernet 0. Kita pakai 3. Ini salah. Kita
kita pakai yang 3 karena 1 sama 2 bakal dipakai untuk multi-layer switch. 4, 5, 6. Di sini servernya ada 5. Saya kurang 1. Kita bakal tambahin lagi 1 di sini. Kita sambungkan 7. Jadi 5. Lalu berikutnya di sini kalau kita lihat lagi, ini ada lanjutan ke bawahnya. Sekarang kita ke bagian yang sini dulu. Dari switch layer 3 sini ditambahin 2 switch di bawahnya. Kita bakal coba tambahin. Di sini ini switchnya kita agak bawahin seperti ini. Switch 1, 2. Lalu kita sambungkan. Sebelum kita bakal tambahin dulu yang di bawah-bawah sini. Untuk topologinya sekarang sudah seperti ini ya. Di bawahnya udah nambah kayak gini. Kita lanjut ke bagian bawah sini. Di sini kita tambahin sebentar, saya cari dulu karena di sini saya lupa. Nah, di sini kita tambahin home router. Untuk nyarinya bisa diklik di wireless device. Nah, kita tambahin home router di sini. Terus ditambahin laptop juga. Laptop di end device dan 1 PC di sini. Seperti ini. Aduh. Sebentar. Laptop saya not responding. Kita lanjut lagi. Kita tambahin yang ini, nih yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Laptop, PC, sama, nah itu nanti dulu, kita tambahin ininya dulu. Baru kita tambahin home router, kayak gini. Setelah ini, kita coba lihat dulu. Kita bakal coba susun dulu. Agak digeser ke sini. Nah, sekarang kita buat hal yang sama di bagian sini. Kita zoom dulu. Home routernya 4. Terus kita tambahin PC. Tambahin laptop. Kayak gini.
Lalu setelah itu kita bakal kasih dia warna kayak gini, kita tandain supaya nggak bingung. Di sini kayak gini ya, kita bakal buat yang ini warnanya gini aja, jelek, kuning. Di sini aduh saya salah. Mungkin untuk bagian warna-warna ini bakal saya tambahin di off cam. Sekarang kita bakal coba untuk sambungin dulu karena nge-lag banget kalau misalnya saya tambahin warna-warna kayak gini ya sekarang. Jadi saya bakal tambahin warna-warnanya di off cam. Kita sambungin dulu aja. Kita pakai kabelnya straight. Kita zoom. Dari sini kita pakai, sebentar, saya lihat contohnya dulu. Dari 02. Kita ke home router ini, kita sambunginnya ke sini. Sini 01. Lalu lanjut ke PC FA0. Untuk di bagian sini portnya basing, terserah. Asal nanti di konfigurasinya itu kita sesuaikan. Seperti ini, kita lanjut ke bagian yang sebelah kanan. Seperti ini sudah.
Jadi topologinya kayak gini. Udah jadi untuk pembagian warnanya kayak gini, dikasih warna seperti ini, bakal saya kerjakan offline karena ini laptop saya sudah nge-lag, takutnya not responding dan tidak kerekam. Jadi saya lebih baik offline ngerjainnya. Terus di sini udah selesai topologinya, ada 4 region, not overload dan lain-lain. Di video berikutnya kita bakal ngebahas tentang konfigurasi dan kita bakal ngerjain juga. Jadi seperti ini dulu untuk video kali ini. Saya sudah selesai untuk menyusun topologinya. Untuk pemberian warna itu saya akan kerjakan di offline. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video di part 1 kali ini. Di video part kedua kita bakal coba konfigurasi. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.